Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan, Bapak Ibu, jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2024. KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI mendukung penuh kegiatan Public Expose Live 2024 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live merupakan upaya peningkatan literasi pasar modal melalui pengenalan profil perusahaan tercatat kepada investor dan calon investor di Indonesia. Dalam kegiatan tahun ini, terdapat 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan informasi terkait aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan tercatat dengan baik, Bapak Ibu investor dan calon investor dapat memiliki pemahaman yang komprehensif yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis saham sehingga diharapkan mampu melakukan keputusan investasi yang bijaksana. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2024. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta tentunya dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu investor dan calon investor, serta perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya David San Oval dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk atau lebih dikenal dengan kode saham SMGR. Bapak dan Ibu, PT Semen Indonesia Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Juli 1991. PT Semen Indonesia Persero Tbk bergerak di bidang usaha produsen semen sehingga perseroan masuk ke dalam sektor barang baku. Untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Awali harimu dengan inspirasi. Harapan untuk terbang lebih tinggi. Menyusun mimpi demi sebuah visi. Karena kita harus terus bergerak, menentukan arah tujuan, memutar roda ekonomi, merancang masa depan. Kami adalah SIG, perusahaan solusi bangunan multinasional yang terdepan di Indonesia. Mengatasi setiap tantangan industri dengan kemajuan digitalisasi dan teknologi, juga riset dan inovasi yang mengedepankan produk, serta layanan berkualitas tinggi. Kami bekerja untuk kesejahteraan bangsa. Kami percaya setiap proyek pembangunan adalah sebuah amanah yang selalu mendekatkan kami kepada masyarakat dan lingkungan. Kami bangga terhadap kontribusi kami bagi negara. Kami hadir di setiap fase pertumbuhan
dan kami terus meluaskan jangkauan untuk Indonesia maju. Produk dan layanan kami telah teruji. Cepat, berkualitas, ramah lingkungan, mendukung upaya transformasi berkelanjutan. Masa depan adalah tanggung jawab kita bersama, mendorong kita untuk terus melakukan yang terbaik. Karena setiap hari adalah tantangan juga kemenangan. Bangun semangatmu untuk esok hari. Selalu melampaui jangkauan bersama SIG. Go Beyond Next. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama saksikan video company profile dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live di 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari Perseroan. Saya akan coba perkenalkan satu persatu. Ada Bapak Doni Arsal, Direktur Utama PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kemudian Bapak Andriano Hosni Panangian, selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio. Dan selanjutnya ada Bapak Subhan, yang merupakan Direktur Bisnis dan Pemasaran. Selamat siang Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang Pak David. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tertera di layar Zoom, yang selanjutnya akan membacakan di sesi tanya jawab setelah paparan disampaikan oleh Perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan kepada manajemen dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita akan memaparkan terkait dengan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kita akan menjelaskan terkait update dari kondisi industri secara umum. Kemudian juga terkait dengan kinerja kami, SMGR, dan juga terkait dengan rencana-rencana strategis yang telah kita rencanakan ke depan. Mungkin kita bisa mulai dengan paparan slides-nya. Silakan. Oke. Jadi sebagai awalan, SIG ini adalah perusahaan semen, produser semen terbesar di Indonesia. Kapasitas produksi kita 56,5 juta metrik ton per tahun. Market share kita di Indonesia itu kurang lebih sekitar 50%. Dan kepemilikan saham seperti diketahui 51% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan 49% dimiliki oleh publik. Perjalanan dari rangkaian transformasi di Semen Indonesia itu cukup panjang, di mana kita adalah perusahaan listed yang salah satu yang tertua ya. Jadi tahun 1991 kita menjadi first BUMN yang listed di Jakarta Stock Exchange. Terjadi beberapa proses transformasi konsolidasi di tahun 95, itu adalah penggabungan dari Semen Tonasa, Semen Padang, Semen Gresik, di bawah naungan Semen Gresik. Kemudian kita juga memiliki fasilitas produksi di Vietnam dengan mengakuisisi Tanglong Semen Corporation, dan di tahun 2019 kita juga mengakuisisi Holcim Indonesia yang sekarang berganti nama menjadi Solusi Bangun Indonesia. Dan di tahun 2022 kita melakukan corporate action berikutnya dengan integrasi Semen Batu Raja ke dalam Semen Indonesia Group. Kita selain memproduksi semen, kita juga memiliki beberapa downstream businesses seperti ready mix, precast, mortar, dan juga beberapa solusi yang lain seperti solusi terkait dengan interlock brick housing, dan juga didukung oleh end-to-end business supply chain dari mining, packaging, waste management, logistik, IT service, dan industrial estate. Kalau kita bisa berlanjut ke slide berikutnya, lokasi area produksi kita tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita memiliki 9 integrated plants yang didukung oleh sekitar 26 packing plants dan 8 grinding plants di seluruh Indonesia.
Kemudian kita juga memiliki kapasitas infrastruktur yang mendukung baik itu logistik laut di domestik maupun ekspor dengan dukungan 7 pelabuhan yang strategis terletak di Indonesia bagian barat, kemudian di Jawa dan juga Indonesia bagian timur. Model bisnis kita yang paling besar adalah bisnis retail, di mana kita menjual semen bags melalui distribution channel dengan channel 385 distributor yang melingkupi sekitar 70.000 retail stores di seluruh Indonesia. Kemudian kalau kita ke slide selanjutnya, kondisi industri semen sendiri di Indonesia seperti diketahui memang saat ini kondisinya masih oversupply, di mana supply kapasitas saat ini sekitar 122,1 juta ton dengan demand sekitar 65,5 juta ton. Namun kalau dilihat dari competitive landscape-nya, industri semen di Indonesia tidak terlalu fragmented. Jadi kalau kita lihat 4 pemain besar semen Indonesia, di mana market share sekitar 50-an%, kemudian Indosemen di sekitar 28,8%, Conch 7%, Merah Putih 6,4%. Artinya penguasaan hampir sekitar 92% dari market itu dikuasai oleh hanya 4 player ya. Semen Indonesia, Indosemen, Conch, dan Merah Putih. Dan telah terjadi juga proses konsolidasi di pasar industri semen, di mana selain dari beberapa akuisisi yang kami lakukan dan integrasi terakhir dengan Semen Batu Raja, pemain kedua Indosemen juga telah melakukan corporate action dengan melakukan strategic consolidation dengan Bosowa dan juga akuisisi dari Semen Grobogan yang terjadi di akhir tahun 2023. Nah, kalau kita lihat dari sisi potensi demand, to be honest di Indonesia ini dari sisi consumption per kapita salah satu yang terendah dan yang terendah di Southeast Asia, jadi kira-kira sekitar 230 kg per kapita per tahun. Apabila dibandingkan sama Filipina aja, Filipina itu udah hampir sekitar 300 ya, 300 kg. Apalagi kalau dibandingkan dengan China itu 1,6 juta ton consumption, 1.693 kg ya per kapita per tahun. Jadi masih sangat besar peluang untuk peningkatan dari sisi demand. Ditambah lagi dari sisi budget allocation untuk infrastructure, kalau kita perhatikan masih di level yang cukup besar ya, di 2023 itu sekitar 392 triliun dan ekspektasi 2024 di sekitar 422 triliun. Ditambah lagi dari sisi national backlog housing yang masih ada sekitar 9,95 juta unit yang didukung juga dengan Housing Payment Liquidity Facility atau FLPP, yang mana ini juga sesuatu hal yang kami sudah siapkan solusinya untuk bisa memberikan solusi agar hal ini bisa segera terlaksana. Kemudian beberapa proyek besar, yang pertama dari sisi pengembangan toll road di Sumatera, kemudian proyek IKN dengan potensi sekitar 23,6 juta ton sampai dengan 2045, dan juga beberapa proyek besar di Indonesia bagian timur, contohnya seperti KIPI di Kalimantan Utara dan pengembangan dari downstream nikel di Morowali. Jadi kalau kita lihat, walaupun dari sisi kondisi supply and demand itu oversupply, namun kondisi competitive landscape yang tidak fragmented dan didukung oleh beberapa potensi pertumbuhan demand, diharapkan gap daripada supply and demand-nya akan semakin mengecil sampai dengan tahun 2030 dan seterusnya. Kalau kita lihat di slide berikutnya, competitive landscape yang terbesar saat ini itu masih terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera, di mana Jawa itu memberikan kontribusi sekitar 51,4% dari demand, sedangkan Sumatera itu sekitar 21,7% dari demand. Jadi artinya konsentrasi dari pasar itu terkonsentrasi di dua area, Jawa dan Sumatera. Jadi keduanya ini hampir berkontribusi sekitar 73% dari total demand. Nah, hal ini tentunya di industri semen yang menentukan itu adalah lokasi, karena nature dari produk semen itu adalah berat dan
relatif harganya murah. Jadi satu ton semen itu relatif harga sekitar mungkin 800 sampai 1 juta. Nah, kalau kita bandingkan dengan FMCG, tentunya ini berbeda. FMCG ringan dan nilainya besar. Sehingga apa? Sehingga konteksnya adalah di mana lokasi pabrik yang terdekat dengan market tentunya akan memiliki competitive advantage yang lebih besar karena ongkos logistiknya cukup memberikan dampak yang besar di industri semen. Nah, positioning kita di market di Sumatera dan Jawa, lokasi pabrik kita hampir sekitar 85% itu terlokasi di Jawa dan Sumatera. Dari Aceh kita memiliki semen Andalas, kemudian semen Padang, dan yang baru berintegrasi dengan kita di Sumatera Selatan, semen Batu Raja. Di Jawa Barat sendiri kita memiliki 4 lokasi. Yang pertama itu di Narogong, itu adalah pabrik Exholcim yang sudah kita akuisisi under Solusi Bangun Indonesia. Kemudian 2 pabrik di Jawa Tengah, di Jawa Tengah bagian selatan di Cilacap, kemudian di Rembang, dan kita memiliki 2 pabrik di Tuban, gitu ya, di Jawa Timur. Sehingga untuk mempenetrasi market Jawa dan Sumatera untuk kami masih cukup sangat efisien untuk bisa berkompetitif di landscape pasar 73%. Di Indonesia bagian timur kita memiliki pabrik di semen Tonasa di Sulawesi bagian selatan. Nah, kalau kita bandingkan dengan contohnya pemain nomor 3 yakni Conch itu pabriknya ada di Papua dan juga di Sulawesi bagian utara. Sehingga kalau dilihat positioning untuk bisa mengcapture market di Jawa dan Sumatera cukup jauh dari sisi ongkos angkutan logistik. Jadi walaupun secara ongkos produksi lebih kompetitif, namun dengan ongkos logistik yang cukup jauh tentunya kompetitif untuk bisa menggrab market Jawa dan Sumatera cukup challenging apabila dikirim dari Indonesia bagian timur. Kemudian kalau kita lihat slide selanjutnya, bagaimana dengan kondisi performance kita. Memang kalau kita lihat di 2 tahun terakhir ini, kondisi retail market itu masih cukup tertekan, di mana di first half 2024, demand dari semen itu masih terkontraksi sekitar 0,9% secara year on year. Namun SIG kami bisa tetap memberikan hasil yang positif dari sisi profitability dan juga maintain strong positioning kita di market dengan terus melaksanakan operational excellence. Nah, sekarang kalau kita lihat dari demand, kontraksi 0,9% ini didorong oleh lebih banyak kontraksi di segmen back atau segmen retail. Jadi di first half 2024 sendiri segmen back itu memiliki penurunan sekitar 4,8%, namun di segmen bulk atau kita bicara ini lebih ke arah business to business atau penjualan ke project atau maupun industrial terjadi pertumbuhan 9,4%. Sedangkan kalau dilihat dari total sales volume SIG, kita di first half 2024 itu sendiri memang menurun sekitar 1,5% dibandingkan tahun lalu. Namun demikian dari sisi bulk semen kita bisa tetap mempertahankan pertumbuhan positif sekitar 6,3%. Secara market share sendiri di first half 2024 cukup stabil sekitar 50,4%, dan dari sisi ASP juga kita sudah mulai untuk meningkatkan harga mulai dari akhir Mei 2024 yang seterusnya kita lakukan sampai sekarang. Di lain sisi, selain dari penetrasi market domestik, kita juga memiliki channel untuk ekspor. Jadi kita memiliki kapasitas ekspor sampai saat itu sekitar 8 juta ton. Dan kita di first half berhasil meningkatkan pertumbuhan ekspor, terutama ekspor semen sekitar 4%, dan terjadi juga peningkatan ASP di semen ekspor sekitar 2%. Dari sisi cost management di slide selanjutnya, sampai dengan first half 2024, kami tetap terus untuk mempertahankan operational excellence dengan memaintain cost efficiency. Kita melihat bahwa apabila di-exclude dari labor cost secara COGS terjadi penurunan sekitar 1%,
dengan efisiensi di variabel COGS per ton sekitar 0,3% dan fixed COGS absolute kita berhasil turunkan di 1,2%. Secara operating expenses, excluding labor cost, ini juga kita berhasil untuk melakukan operational excellence dengan melakukan beberapa efisiensi di beberapa bidang, sehingga berhasil kita turunkan sekitar 3,6%. Secara keseluruhan labor cost memang terjadi peningkatan, namun ini lebih karena impact dari peraturan yang baru terkait dengan penerapan perhitungan income tax berdasarkan PP 58 2023, yang mana perhitungan dari income tax digunakan tarif yang sama atau yang tarif yang sama untuk semua bracket. Nah, ini nanti akan dilakukan perhitungan ulang di akhir tahun, sehingga ini hanya berdampak di per bulannya saja, namun secara overall 1 tahunnya nanti akan dilakukan perhitungan secara progresif seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, sehingga dampaknya harusnya tidak akan sebesar peningkatan yang terjadi di first half. Nah, dari sisi pengelolaan biaya keuangan, kita juga melakukan beberapa strategi. Yang pertama adalah deleveraging program. Kita berhasil menurunkan utang kita ke level sekitar 13 triliun saat ini, dengan pembayaran bond di Mei 2024 sebesar 3,4 triliun, dan juga melakukan optimalisasi supply chain financing, sehingga kita berhasil menurunkan net finance cost kita di sekitar 11,9% dibandingkan tahun lalu. Kalau kita lihat dari sisi financial resiliency di next slide, operational excellence yang telah kita lakukan didukung juga dengan policy atau kebijakan keuangan yang konservatif, di mana kita memaintain balance sheet yang cukup kuat dengan rasio-rasio yang membaik dari sisi baik dari sisi leverage, net debt to equity dan net debt to EBITDA yang improving dibandingkan tahun lalu, dan juga dari sisi liquidity ratio dan juga leverage ratio dan solvability ratio yang membaik. Nah, ini semua juga didukung dengan optimalisasi cash flow management, di mana cash cycle kita bisa pertahankan dan sedikit lebih efisien dibandingkan tahun lalu, dari 35 hari cash cycle menjadi 33 hari cash cycle di first half 2024, sehingga cash flow operation dan free cash flow bisa kita maintain relatively cukup baik dibandingkan relatif dari tahun lalu. Nah, hal ini yang kemudian membuat rating surat utang kita maupun rating perusahaan dinaikkan 1 notch oleh Pevindo menjadi AAA stable di Agustus 2024 baru-baru saja. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita ke depan tetap akan fokus pada 4 pilar strategi, di mana yang pertama dari sisi red ocean untuk domestic market, kita akan fokus pada micro market strategy untuk memaintain dominasi kita di pasar retail. Kemudian kita akan melakukan penetrasi lebih lanjut untuk menggarap pasar-pasar project dan juga industrial dengan strategic partnership, contohnya dengan pihak IKN melalui Bina Karya dan juga KLN. Dan kita akan terus membuka peluang pasar ekspor, di mana pasar ekspor ini kita memiliki potensi yang cukup besar untuk market West Coast US dengan bekerja sama dengan partner kita, Taihyo Cement Corporation, yang sudah berinvestasi di anak perusahaan kita, Solusi Bangun Indonesia, sejak tahun 2021. Potensinya cukup besar, di mana yang kita akan ekspor ke Amerika, West Coast of US ini adalah semen tipe 5. Kemudian dari sisi Blue Ocean Strategy, kita akan mengembangkan beberapa inisiatif dan solusi. Salah satunya adalah pengembangan green cement, di mana green cement ini lebih mengarah kepada fungsi. Jadi bukan lagi bicara mengenai PCC OPC, tapi lebih ke arah fungsi konstruksi yang sifatnya khusus, fungsi konstruksi yang sifatnya desain interior, fungsi konstruksi yang sifatnya high rise atau specialty projects, dan semuanya kita lakukan dengan konsep produksi yang green, atau dalam hal ini yang
menghasilkan emisi karbon yang rendah, yakni di bawah sekitar 500 kilogram per ton semen. Nah, ini udah kita lakukan dan ini yang akan kita terus lakukan ke depannya untuk bisa kita pasarkan. Kemudian yang kedua adalah solusi dari Interlock Brick House Solution. Ini yang untuk menjawab terkait dengan kebutuhan akan housing, terutama housing untuk segmen menengah dan ke bawah yang menjadi program pemerintah untuk bisa kita support dari sisi kecepatan maupun kualitas daripada bangunan perumahan tersebut. Operational excellence terus akan kita lakukan. Yang pertama tentunya dari sisi energi kita akan terus meningkatkan thermal substitution rate dengan mensubstitusi batu bara yang akan diganti dengan refuse derived fuel dari alternative fuel. Sehingga tentunya ini bukan hanya bisa memberikan dampak terhadap emisi karbon, namun juga memberikan dampak terhadap efisiensi dari biaya energi. Kemudian dari sisi electrical energy consumption reduction, fokus kita adalah untuk bisa mensubstitusi juga fossil fuel electricity sources menjadi solar fuel electricity sources dengan melakukan pengembangan solar panel yang sudah dimulai, kita akan mulai di tahun ini dan terus akan kita kembangkan ke depannya, di mana targetnya kita akan mensubstitusi sekitar sampai dengan 25% dari total electricity requirement kita di 2030. Kemudian dari sisi logistik tentunya dengan pengembangan pasar yang menjurus ke Indonesia bagian timur, kita akan kembangkan logistik yang sudah kita lakukan di sektor logistik angkutan darat, kita juga akan terus kembangkan ke sektor logistik angkutan laut, mengingat kondisi geografis Nusantara yang terdiri dari kepulauan, sehingga hal ini kita wajib untuk lakukan untuk bisa mendapatkan efisiensi daripada supply chain. Kemudian dari sisi dekarbonisasi, kita telah menetapkan ESG framework kita dari tahun 2022 untuk bisa mencapai emisi karbon sesuai dengan IEA standard di 2025, di mana targetnya adalah di bawah 500 kg per ton. Dan ini sudah kita lakukan dan terus akan kita lakukan untuk meningkatkan thermal substitution rate, meningkatkan juga specific electrical energy consumption alternatif dengan inisiatif solar panel, refuse derived fuel, dan penggunaan alternatif fuel lainnya. Nah, kalau kita lihat apa yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah tentunya kontribusi kita kepada IKN, kita fokus dan kita sudah memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk bisa menjadi building material provider di IKN, dan kita masuk melalui jalur KLN dan juga Bina Karya, dan ini kita lakukan berkoordinasi dengan juga private investor maupun dari sisi pemerintah. Kemudian dari sisi Interlock Brick kita sudah memulai untuk mencanangkan solusi Interlock Brick ini agar bisa menjadi solusi pembangunan perumahan, dan kita sudah mempunyai showcase di IKN, dan ini udah bisa kita buktikan bahwa pembangunan dengan Interlock Brick ini bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Jadi 15 hari kita udah bisa membangun rumah yang komplit, kalau kita bisa lihat di next slide, dengan seluruh perangkatnya dan sesuai dengan spek yang disyaratkan. Kemudian dari sisi green cement, kita memiliki beberapa solusi, baik dari sisi kebutuhan untuk multi-purpose maupun dari sisi high strength cement, sea water resistant cement, specialty cement, contohnya misalnya seperti chloride and waste high resistant, mass casting cement and soil stabilizer, dan juga non-structural. Nah, kita bisa lihat bahwa lower CO2 emission dari OPC untuk masing-masing produk, dan kenapa kita perlu untuk terus mengembangkan green cement ini, pertama adalah untuk mendukung dekarbonisasi, kemudian untuk memberikan efisiensi daripada production energy, dan juga untuk mensupport dari sisi circular economy. Dan ini sudah inline dengan visi daripada government dan sesuai dengan peraturan dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perindustrian yang telah ditetapkan.
Kemudian dari sisi cooperation dengan Tahio Semen, kita berencana akan segera me-launch ekspor perdana ke Amerika. Dari sisi sertifikasi produk kita sudah bisa mendapatkan dan kita segera akan bisa untuk menyelesaikan pembangunan jetty kita yang di Tuban untuk mendukung ekspor semen tipe 5 ini ke Amerika. Nah, kenapa di Amerika ini merupakan pasar yang sangat menjanjikan? Karena kondisi di West Coast of the US itu kondisinya over demand, hampir sekitar 2 kali lipat. Kemudian mereka juga akan menjadi host daripada the next Olympic Game dan pasar ekspor ke Amerika itu saat ini terbatas. Jadi yang tadinya mereka dari China, kemudian karena beberapa regulasi mereka tidak bisa lagi impor dari China, sehingga beralih ke beberapa negara lain di Asia. Nah, partner kita Tahio Semen melakukan kerjasama untuk meng-offtake minimum sekitar 500.000 ton per tahun, dan pasar semen tipe 5 ini dari sisi profitabilitas itu sangat baik ya. Jadi landed price di sana cukup tinggi sekitar $120 dan dari sisi margin juga hampir sama dengan margin bulk products di Indonesia. Jadi sangat cukup menjanjikan untuk bisa memberikan tambahan EBITDA kepada semen Indonesia ke depannya. Secara umum itulah strategi-strategi action yang akan kita lakukan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, yang pertama adalah semen industri di Indonesia ini masih sangat atraktif. Dan kalau kita lihat dari kondisi prospek perekonomian, kemudian juga dari sisi consumption per kapita yang masih cukup rendah, consumption per kapita semen yang masih cukup rendah dibandingkan negara-negara lain, growing population, kemudian housing backlog dan infrastructure development, tentunya industri semen ini peluangnya masih sangat terbuka untuk bisa menjadi industri yang sangat atraktif. SIG dalam hal ini memiliki competitive advantage seperti yang saya sudah sampaikan dari sisi lokasi, pabrik, kemudian juga distribution channel yang cukup kuat di seluruh Indonesia, kemampuan logistik, kemampuan supply chain, dan juga produk portofolio. Ya, produk portofolio bukan hanya portofolio semen, tapi juga portofolio building material turunan lainnya, ready mix, mortar, dan juga solusi-solusi perumahan seperti interlock brick yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, kami memiliki financial resiliency yang cukup kuat, ya, ditunjukkan dari peningkatan rating perusahaan dan rating surat utang yang dinaikkan oleh Pevindo dari AA+ positif menjadi AAA. Dapat dibuktikan dari kondisi rasio-rasio keuangan secara umum, baik dari sisi cash flow management, kemudian liquidity ratio, solvability ratio, dan leverage ratio yang semakin membaik. Kemudian sustainability focus yang sudah kita tetapkan sebagai kebijakan, di mana kita fokus untuk terus melakukan dekarbonisasi, dan ini inline dengan sustainability program yang sudah kita tetapkan. Bukan hanya dari sisi environment, tapi juga aspek sosial dan governance secara ESG keseluruhan. Kita sudah tetapkan inisiatif-inisiatif untuk terus bisa kita tingkatkan dan inline dengan sustainability program kita. Nah, dari hal-hal tersebut dan 4 main strategi yang kita sudah lakukan, kita sangat yakin dan confident bahwa SIG kedepannya mampu dapat meningkatkan profitabilitas dan memberikan value addition kepada para shareholders. Demikian paparan dari kami. Selebihnya saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Perseroan atas pemaparan yang telah diberikan. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama dengan ID Sandy Oy menanyakan 2 poin pertanyaan. Yang pertama, berapa belanja modal SMGR untuk tahun 2024?
belanja modal ini lebih ke arah untuk belanja modal ekspansi atau lebih kepada arah maintenance atau pemeliharaan. Kemudian poin yang kedua, terkait The Fed yang mulai akan menurunkan suku bunga per September 2024 yang tentunya akan berimpact kepada BI rate. Bagaimana SMGR melihat dari sisi prospek ke depannya untuk industri semen? Silakan Bapak-Bapak dari SMGR. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan CAPEX. Jadi setiap tahun kita memiliki CAPEX reguler untuk maintenance itu sekitar 1,3 triliun. Dan di tahun 2024 ini kita fokus untuk bisa menyelesaikan beberapa inisiatif terkait dengan ESG, processing plan untuk bisa merubah industrial waste maupun alternatif fuel menjadi refuse derived fuel. Kemudian penyelesaian dari JT Tuban, ini tadi yang untuk mendukung ekspor kita ke West Coast of the US yang memiliki prospek yang cukup baik ya dari sisi tambahan volume penjualan semen dan juga EBITDA. Kemudian juga terkait dengan beberapa inisiatif logistik untuk bisa memberikan dampak operational excellence dari sisi supply chain. Jadi secara total diperkirakan di tahun ini seluruh capital expenditure itu sekitar 1,9 sampai 2 triliun untuk tahun 2024. Dari sisi rencana The Fed untuk menurunkan bunga, sebenarnya begini, kalau dari sisi industri sendiri, dari sisi industri kami melihat bahwa pasar retail ini merupakan pasar yang cukup memberikan dampak kepada industri semen karena sekitar 70% dari revenue dari industri semen di Indonesia itu masih berdampak dari pasar retail. Nah, tentunya apabila Fed menurunkan bunga dan ini akan diikuti dengan penurunan dari BI rate, diharapkan juga terjadi penurunan biaya bunga KPR, biaya bunga untuk kredit multiguna, sehingga bisa memberikan efek multiplier kepada para household middle income untuk bisa mendapatkan fasilitas untuk melakukan renovasi dan pembelian rumah. Jadi tentunya penurunan The Fed ini akan memberikan dampak positif kepada industri semen, namun pastinya karena akan dilakukan di kemungkinan di akhir Q3 atau awal Q4, tentunya ini tidak akan langsung berdampak pada kinerja 2024. Pasti akan terjadi lagging yang akan berdampak tentunya di 2025. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Adrian Sipanangian. Tadi pertanyaan datang dari Sandy Oi, 2 poin, dan semoga bisa menjadi referensi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua kali ini datang dari Bapak Handoko, Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung. Bagaimana upaya perseroan untuk mengatasi penurunan konsumsi semen secara nasional ditambah dengan persaingan karena bertambahnya perusahaan bergerak di bidang yang sama? Silakan Bapak-Bapak dari SMGR. Terima kasih. Ya, memang kita telah terus melanjutkan strategi kita dari sisi micro market strategi. Di samping itu saat ini perusahaan telah melakukan inovasi baru di mana kita lagi meningkatkan green cement kita dari sisi diversifikasi produk. Kemudian dari sisi lain juga kita tidak hanya sekedar jual semennya, tetapi kita sudah mengarah ke solusi dengan menggunakan interlock brick, dan ini cukup mendapat respon yang baik, sehingga memang dari sisi strategi ini 2 hal yang akan kita kembangkan ke depan, di samping tetap fokus kepada micro market strategi dan memperbaiki fundamental dari sisi channel maupun komunikasi marketing, sehingga betul-betul brand kita tetap kita improve juga dari sisi diversifikasi produk. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak, dan tadi jawaban untuk Bapak Handoko dari Surabaya. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga
tampaknya masih untuk Pak Subhan ini, mengapa laba bersih setiap kuartal kedua selalu mengalami penurunan? Bahkan kuartal kedua di 2024 adalah laba bersih terkecil dalam 5 tahun terakhir. Berapa persen kontribusi konsumsi di IKN terhadap total revenue untuk SMKR? Ada 2 poin ini, Pak Subhan, silakan. Mungkin untuk laba tadi mungkin nanti dari teman keuangan ya. Yang saya respon adalah terkait dengan IKN. Memang kalau kita lihat IKN sampai dengan semester 1 itu total demandnya sekitar 410.000 ton. Kita supply sekitar 70%, kira-kira sekitar 310.000 ton. Kalau kita lihat dari perspektif persentase terhadap revenue, memang kira-kira IKN itu sekitar 270 miliar atau kalau dari sisi curah kira-kira 8% dari sisi komposisi bulknya. Sehingga memang secara total IKN ini memberikan perspektif revenue untuk bulk sekitar 8% dan secara total revenue sekitar 2,1%. Mungkin itu dari IKN. Oke, jadi saya menambahkan tadi pertanyaan yang pertama terkait dengan kuartal 2 di mana dari sisi bottom line itu terendah. Jadi sebenarnya gini, cyclicality dari industri semen itu adalah di tengah tahun pertama itu memang demand itu cukup landai. Baru nanti akan meningkat di Q3 terutama di bulan-bulan Agustus, September, Oktober. Nah, khusus untuk Q2, kalau kita perhatikan Q2 itu cukup terhit, cukup besar itu di bulan April, di mana bulan April itu adalah bulan yang boleh dibilang relatif working days-nya itu sangat pendek ya. Ditambah lagi khusus untuk industri semen ini memang dari sisi logistik membutuhkan suatu support yang cukup besar sehingga apabila terjadi penutupan jalan yang terjadi dalam jangka waktu lama agak sulit untuk bisa mendeliver produk ke daerah-daerah tertentu. Nah, hal inilah yang terjadi memang khususnya di bulan April kemarin dari sisi liburan Idul Fitri yang cukup panjang. Namun memang di Mei dan Juni mampu kita lakukan optimalisasi sehingga bisa balik pada normal. Tapi memang kalau hanya dilihat dari 3 bulanan itu sendiri terkesan memang terlihat rendah. Begitu, demikian. Terima kasih Bapak, waktu kita cukup terbatas, tapi ada satu pertanyaan lagi. Mohon dijawab singkat saja dengan ID anonim. Mempertanyakan ini, Bapak-Bapak dari SMKR, apa strategi perusahaan untuk memperbesar return on equity? Ya, jadi untuk bisa melakukan peningkatan return on equity dari return side-nya terutama yang kita lakukan tadi ya, optimalisasi top line dengan 2 strategi besar dari sisi Red Ocean dan Blue Ocean ya. Yang pertama adalah yang sudah dijelaskan oleh Pak Subhan dari sisi retail tentunya micro market strategy, penguatan channel dan juga dari sisi peningkatan harga ya di daerah-daerah tertentu yang memang secara numerical distribution kita cukup kuat. Tapi kita juga di satu sisi harus melihat membalancing dengan market share kita atau kemampuan kita untuk bisa eksis dan dominan di market. Nah, yang kedua adalah dari sisi penetrasi ke segmen bulk dan juga ekspor seperti yang sudah dijelaskan. Operational excellence terus kita lakukan sehingga kita bisa terus melakukan efisiensi dari sisi operasional untuk menurunkan biaya-biaya baik fix maupun variabel. Nah, kemudian itu dari sisi return ya. Jadi kita aiming untuk bisa terus meningkatkan EBITDA dan EBITDA margin dan mengoptimalisasikan EBITDA dan EBITDA margin. Dari sisi on the equity side, capital structure berarti ya, capital structure kita akan bermain 2 hal. Satu adalah equity growth dari sisi strategi tadi yang sudah kita jelaskan, baik dari sisi Red Ocean, Blue Ocean, Operational Excellence, dan kita juga akan berupaya untuk memberikan return to shareholder yang maksimal, yang optimal. Jadi kita akan terus tingkatkan dividend payout, ya, dividend payout supaya bisa membalancing equity. Karena kalau dilihat dari capital structure memang debt kita terus menurun, equity-nya makin meningkat. Untuk meningkatkan return on equity tentunya dari sisi return harus meningkat, equity-nya juga harus bisa kita manage.
Jadi hal tersebut yang rencana kita akan lakukan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu manajemen. Demikianlah sesi tanya jawab untuk Public Expose PT Semen Indonesia Persero Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari Expose PT Semen Indonesia Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Doni Arsal selaku Direktur Utama PT Semen Indonesia Persero Tbk untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Pak David. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan public expose oleh IDX ya. Ya, kan juga peserta yang sudah secara aktif, juga para investor yang terus support perjalanan Semen Indonesia SIG dalam ini dengan kode SMGR, dan insya Allah kita akan berusaha sebaik-baiknya menghadapi kondisi market saat ini, dan kita tetap optimis ke depannya kita bisa come up dengan solusi yang memberikan kinerja positif, terutama atas new inisiatif kita di Green Cement dan juga interlock brick untuk perumahan, sehingga sustainability dari growth dari sisi equity story-nya kita tetap bisa jaga. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Doni Arsal, Direktur Utama PT Semen Indonesia Persero Tbk atas closing statement yang diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan PT Semen Indonesia Persero Tbk, mari kita aplaus kepada para penyaji dari perseroan. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Semen Indonesia Persero Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Manajemen PT Semen Indonesia Persero Tbk dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Dan sampai jumpa dalam acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham dan maju terus pasar modal Indonesia.